Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Tafsir Ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilmu pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 100, halaman 163, Al-A'raf ayat yang ke-100. Di ayat yang ke-100 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah wa dan lam tidak Yahdi itu arti asalnya petunjuk. Biasanya dimaknai di Al-Quran terjemah itu penjelas. Karena petunjuk itu kan biasanya berfungsi untuk memperjelas. Jadi kalau digabung awalam yahdi dan apakah belum jelas dan apakah belum mendapatkan petunjuk terhadap alladzina orang-orang yarisuna yang mewarisi atau yang mempusakai al-ardo sebuah bumi mimba di setelah ahliha itu penduduknya, maksudnya mimba di ahliha setelah para penduduknya itu hilang, setelah para penduduknya itu lenyap. Jadi kalau digabung begini, dan apakah belum jelas dan apakah mereka belum menyadari siapa mereka di sini, yaitu orang-orang yang mewarisi, yang mempusakai sebuah negeri setelah para penduduknya itu lenyap. Nah, siapa para penduduk di sini? Kan cukup banyak tuh kisah-kisah yang telah kita sampaikan dalam beberapa ayat sebelumnya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, itu pun Allah lenyapkan. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihi salam, Allah lenyapkan. Kaumnya Nabi Nuh itu pun Allah lenyapkan. Jadi cukup banyak lah. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom itu pun Allah lenyapkan. Nah, dengan banyaknya peristiwa-peristiwa seperti itu, dengan banyaknya penduduk sebuah negeri yang Allah lenyapkan, maka muncul tuh sebuah pertanyaan, apakah belum jelas bagi mereka yang mempusakai sebuah negeri setelah para penduduknya lenyap? Termasuk kalau ditujukan kepada kita hari ini, gitu kan. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang melewati atau berkunjung ke negeri-negeri tersebut, mungkin melalui wisata umroh gitu ya, atau paling tidak melalui ya di dunia maya itu kan bisa ditelusuri lah tempat-tempat tersebut itu.
bisa berselancar ke daerah Sodom gitu mungkin, atau ke daerah Sam itu. Ini negeri-negeri yang dulu pernah Allah binasakan para penduduknya. Mungkin saja orang-orang hari ini pernah berkunjung ke negeri tersebut dan menyaksikan bagaimana negeri tersebut dengan mata kepalanya sendiri gitu. Melihat bagaimana puing-puing yang Allah hancurkan terkait dengan kaum terdahulu itu. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang sebetulnya di samping mengajak kita untuk mengingat, menyadari, ini pun merupakan sindiran ya bagi orang-orang yang tidak mau mengambil ibrah ataupun pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Allau nasa'u, seandainya kami, atau bahwasanya seandainya kami menghendaki, kata Allah, asabnahum, asaba itu arti asalnya itu kena. Apa yang kenanya itu? Musibah. Asabnahum, kami timpakan musibah-musibah, bencana-bencana, malapetaka hum, kepada mereka, bidunubihim, disebabkan dunubihim, dosa-dosa besar mereka. Apa dosa-dosa besar mereka itu? Terkait dengan akidah yang mereka mensekutukan Allah itu. Kalau Pak Ali baru-baru ini menyampaikan sebuah tema, telah tercium kembali kemusyrikan di Jawa Barat katanya. Jadi kemusyrikan yang dulu pernah lenyap di Jawa Barat mungkin akhir-akhir ini ya ramai kembali gitu Pak. Ya terkait dengan akidah yang mereka banyak mensekutukan Allah. Terkait dengan ibadah, banyak ibadah-ibadah yang menyimpang ya, yang tidak mengikuti tuntunan para nabi, para rasul. Terkait dengan akhlak, mereka banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan pelanggaran, baik perdana terlebih-lebih perdata itu. Banyak mengurangi takaran, mengurangi timbangan, banyak berbuat curang, banyak berkhianat, dan lain sebagainya. Nah, itu dosa-dosa yang akibatnya, dampaknya itu mengekor atau menggurita gitu. Danbun itu kan ekor itu, danbun. Itu dalam sebuah hadis tuh. Nanti kita akan dibangkitkan itu dari danbun. Danbun itu tulang ekor itu. Satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak akan hancur itu adalah azbud zanab, yaitu tulang ekor. Nah, dosa disebut danbun itu dikarenakan dosanya itu besar. Sehingga dikarenakan dosanya itu besar, itu akan mengekor atau berdampak buruk terhadap, bukan hanya ini Pak. Jadi disebut mengekor itu pertama karena akibatnya itu akan berdampak kepada beberapa generasi itu, mengekor kepada beberapa generasi. Termasuk dosa itu akan mempengaruhi banyak hal ya. Tentu dalam keburukan. Jadi kan ada dosa itu yang akibatnya itu lokal gitu Pak. Ya, dosanya A gitu, akibatnya pun A gitu.
dosanya B, akibatnya B. Si A berbuat dosa, hukumannya mengenai si A. Si B berbuat dosa, hukumannya menimpa si B gitu. Tapi ada dosa itu, dosanya A, tapi si B, si C, si D sampai si Z itu terkena itu dampak itu 7 turunan itu bahasa kita. Dosanya itu 7 turunan itu. Dosanya di Jakarta tapi seluruh Nusantara terkena itu, Pak. Nah, itu yang disebut dunub itu kayak begitulah. Kan kalau gurita itu kan ekornya tuh banyak, Pak. Itu dunub. Wa natba'u, at-toba itu tutup sama dengan ini gisawa, al-ghita, al-gisawa. Makanya sering dimanai wa natba'u, dan kami mengunci gitu, ala qulubihim, terhadap hati mereka. Nah, ini kan sebuah vonis akhir, Pak, sebuah vonis akhir. Allah mengunci mati hati mereka itu ya karena mereka tidak mau mengambil pelajaran gitu. Bahkan mungkin ketika ada yang mengingatkan ya, mencegah kemungkaran mereka, itu dianggapnya sebagai penghalang gitu ya. Dianggapnya sebagai sebuah penghalang. Jadi wanat ba'u ala qulubihim, dan kami mengunci mati hati mereka. Fahum la yasma'un. Fa itu Pak sababnya. Disebabkan Allah mengunci mati hati mereka, hum, maka mereka itu la yasma'un, tidak bisa mendengar. Ibnu Abbas mengatakan begini, di antara salah satu bentuk hukuman terbesar atas perbuatan dosa itu, manakala seseorang itu berbuat dosa tetapi tidak mau menerima nasihat gitu, tidak mau mendengar nasihat. Jadi oleh Allah itu dibiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu kalau dalam Al-Baqarah itu ya'mahun itu. Mereka itu ya'mahun itu apa ya? Dikerebek bahasa Sunda, mana bahasa Indonesia dikerebek? Tenggelam. Mereka tenggelam dalam kesesatan itu. Bahkan terkadang orang yang tenggelam dalam kesesatan itu nampak secara lahir hidupnya itu mulus-mulus aja gitu, Pak. Hidupnya lancar-lancar aja gitu. Mungkin saja karirnya semakin hari semakin naik gitu, Pak. Mungkin banyak faktor kenapa karirnya semakin hari semakin naik. Ya, bisa jadi karena faktor keturunan, atau bisa jadi karena banyak orang yang satu tipe dengan dirinya gitu. Ini kan kalau umpamanya apa nih? Kalau di sebuah negeri para pemimpinnya itu banyak yang soleh, maka mungkin akan mengangkat juga pemimpin-pemimpin yang soleh. Tapi sebaliknya kalau di sebuah negeri banyak pemimpin yang salah, mungkin akan banyak juga yang diangkat itu pemimpin-pemimpin yang salah gitu. Karena kalau tidak satu jalan, tidak satu visi, satu misi, itu kan akan menjadi penghambat ya nanti. Tilkal qura, nah negeri-negeri tersebut, tilka itu harful isyarah itu, Pak. Kata tunjuk gitu.
bisa dalika, bisa tilka, cuman di sini menggunakan tilka karena al-qura itu kan bentuk muannas, qaryah itu. Di negeri-negeri tersebut, baik negeri Ad ya, ataupun negeri Samud, ataupun negeri Sodom dan lain sebagainya, nakussu, kami di sini Allah nih. Nunnya itu menunjukkan kami itu. Kami mengkisahkan alaika kepada engkau. Ini kalau ditujukan kitabnya kepada Rasulullah, kepada engkau wahai Muhammad, min anba'iha. Annaba itu berita. Min amba'iha, dari berita-beritanya. Tujuannya agar disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, khususnya kepada orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, pada orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Madinah pada saat itu. Nah, hari ini Allah menyampaikan kisah ini kepada kita. Allah membacakan kisah ini kepada kita. Kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah untuk mendengar, membaca kisah-kisah negeri tersebut. Yang tentu ini kan bukan sebuah kebetulan, itu bukan. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan yang memang disengaja oleh Allah biar kita membaca kisah-kisah tersebut. Tujuannya agar kita mengambil pelajaran. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ja'athum, telah datang kepada mereka, para penduduk negeri tersebut, rusuluhum, rasul-rasul mereka, utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada mereka. Disebut rusuluhum karena memang para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka itu, di samping kebanyakan itu dari kalangan mereka, bahkan banyak juga dari kalangan saudara mereka. Karena sebetulnya rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka itu mestinya itu menjadi milik mereka, gitu, menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Tetapi hampir semua para nabi dan rasul itu tidak diakui oleh mereka, tidak menjadikan mereka merasa bangga. Nah, mereka datang kepada para nabi dan rasul itu, datang kepada kaumnya itu bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dengan membawa mukjizat-mukjizat. Mukjizat itu jim, pakai jim dan jai, mukjizat. Ajaza itu lemah, Pak, artinya itu lemah. Disebut mukjizat itu yaitu keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul dalam rangka melemahkan orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Itu mukjizat. Nah, biar gampang memahaminya oleh kita itu sering dimaknai keajaiban, keistimewaan gitu. Jadi asal artinya mukjizat itu lemah gitu. Lemah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu tujuannya untuk melemahkan gitu. Menjadikan kecil, menjadikan tidak berdaya orang-orang yang menentang para nabi dan rasul.
Ada mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu yang sifatnya fisik lahir. Kayak kemarin tuh tongkatnya Nabi Musa gitu. Ada yang mukjizat itu yang sifatnya maknawi gitu ya. Ya kayak inilah. Ini kan kayak Al-Qur'an itu mukjizat yang sifatnya batin. Berbeda dengan apa ya? Untanya Nabi Soleh itu tongkatnya Nabi Musa. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang tujuan utamanya itu untuk membenahi hati manusia gitu. Di samping karena pada saat itu orang-orang Mekah itu kan memiliki keunggulan dalam hal syair, Pak, dalam hal puisi, prosa. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk melemahkan mereka itu ya berupa ayat-ayat Qur'aniyah, bukan mukjizat yang sifatnya kauniyah gitu. Tetapi sama, baik mukjizat kauniyah ataupun Qur'aniyah itu tujuannya untuk melemahkan itu. Nah, kenapa dilemahkan? Biasanya orang kalau sudah lemah, tidak berdaya, itu sadar biasanya, Pak. Kembali ke jalan yang benar biasanya begitu. Fama kanu, maka tidaklah kanu keadaan mereka liyu'minu, beriman. Jadi sekalipun Allah telah menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, para nabi dan rasul pun telah menyampaikan argumentasinya yang bahasa hari ini barangkali ilmiah, yang logis, yang rasional gitu. Bahkan mungkin empiris gitu ya. Tidaklah mereka itu beriman gitu, tidak percaya gitu. Bima disebabkan kadzabu ya, kedustaan min qablu sebelumnya. Jadi dikarenakan kedustaan yang selalu mereka lakukan jauh sebelumnya, maka ketika nabi dan rasul itu Allah utus kepada mereka dengan membawa bayyinah, bukti-bukti yang nyata, yang konkret itu, mereka tetap saja tidak mau beriman, Pak. Kadzalika, demikianlah, yatba'u, mengunci Allah ala terhadap qulubi, hati al-kafirin, orang-orang yang kafir. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang menutup hatinya gitu. Orang kafir itu kan sering kita katakan orang kuper gitu, orang kuper. Orang kuper itu orang yang ini kan, menunjuk orang Sunda mah, kurung batok gitu kan, kurung batok itu tapal dunia luar, tertutup gitu, tertutup. Makanya orang kafir itu orang yang jauh tertinggal dari peradaban modern. Makanya itu malah ke calana geuning, Pak, tata ranjang eta kan karena kuper itu, Pak. Kuper itu kan koper itu, koper. Jadi orang yang menutup cover itu kan untuk menutup cover itu. Nih kalau buku kan Quran tuh ada covernya untuk menutup isi itu kan. Dulu suka ada orang itu kalau mau pergi bawa koper gitu.
minta kaciri mun mau jengkol malah kaciri gitu, mau peuteuy malah kaciri asupkeun kana koper gitu Pak, terus dirampok di jalan ku rampok dikira duit padahal eusina teh peuteuy gitu lantaran mawana dina koper. Nah orang kafir itu adalah orang yang menutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya dari al-haq, ya, dari cahaya kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Itu orang-orang kafir itu. Makanya hidup mereka itu terbelakang. Disebut terbelakang itu kalau dilihat oleh orang-orang yang maju, Pak. Siapa mereka orang yang maju itu? Ya orang yang disinari oleh cahaya Al-Quran, cahaya As-Sunnah. Sok gara bapak lamun ningali jelema umpamana di Bali gitu nya, sok aya geuning di pantai nu teu marake calana. Cek urang teh nah geuning aya zaman nu karari itu keneh nya zaman kiwari gitu. Itu cek urang panu sok ngaji gitu. Ai sugan teh baheula zaman nu karari itu teh geuning ayeuna aya keneh gitu. Terbelakang ini gitu. Ayat 103 wama wajadna ayat 102 ya, wama dan tidaklah wajadna kami dapati kata Allah nih. Di kami kata Allah tidaklah mendapati li aksarihim kebanyakan mereka min ahdi, ahdun itu janji Pak. Jadi kebanyakan mereka itu karena kan begini, semua kita manusia itu kan telah terikat janji dengan Allah ketika kita berada dalam rahim seorang ibu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu. Ini sebuah perjanjian antara kita dengan Allah di alam rahim, bahwa kita itu siap untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah kebanyakan mereka itu orang-orang kafir setelah diberikan petunjuk melalui lisan para nabi dan rasul itu tidak menepati janjinya Pak, tidak amanah lah mencek bahasa ini Pak. Kan di pundak kita itu banyak amanah Pak. Ada amanah yang berkaitan dengan akidah, ada amanah yang berkaitan dengan akhlak, ada amanah yang berkaitan dengan ibadah, ada amanah materi, ada amanah non materi. Yang jelas kita ini berpindah dari satu amanah kepada amanah yang lain, dan puncak daripada amanah itu adalah ini, mengesahkan Allah Pak. Puncak daripada amanah itu mentauhidkan Allah. Makanya orang yang tidak mentauhidkan Allah itu tidak amanah itu. Kalau dengan Allah saja tidak amanah gitu, maka apalagi dengan sesama manusia. Wa in wajadna, dan sungguh kami mendapati kata Allah, aksaruhum kebanyakan mereka la fasikun, adalah orang-orang fasik, adalah orang-orang munafik gitu. Orang fasik dengan orang munafik itu sama. Dalam Al-Quran kan dikatakan innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang fasik. Bahkan munafiknya itu ini bukan munafik amali lagi, ini munafik i'tiqadi gitu. Jadi kalau para ulama membagi munafik itu kepada dua. Satu ada munafik amali, munafik yang terkait dengan perbuatan, terkait dengan akhlak muamalah. Itu biasanya tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keimanan. Kadang ngabohong gitu, kadang ingkar janji gitu. Kadang
tidak amanah. Nah, itu munafik amali. Sesekali lah gitu, sekali. Kalau munafik i'tiqadi itu munafik yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, ini lebih berbahaya lagi nih. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jadi orang munafik i'tiqadi itu bisa sampai kepada tingkat kafir nantinya, Pak. Itu kalau dibiarkan dan tidak segera bertaubat. Nah, ini banyak hari ini orang-orang yang beratribut Islam, berbaju Islam, tetapi keyakinannya bukan keyakinan seorang muslim gitu loh. I'tiqadnya, akidahnya bukan akidah seorang muslim. Nah, itu bisa jadi dikarenakan terlalu lama gitu Pak. Terlalu lama mereka dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan, tidak mendapatkan cahaya kebenaran, sehingga menjadi tersesat jauh gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.